Oke, shalom teman-teman dari kelas 7 sampai kelas 9. Apakah bisa mendengar suara saya? Shalom. Shalom. Oke, lambaikan tangannya dong dari kelas 7 sampai kelas 9. Oke, terima kasih. Ini yang ramai kelas berapa ya ini ya kira-kira? Oke, kita akan mulai kegiatan hari ini teman-teman. Mari kita bisa mempersiapkan diri kita masing-masing. Ini masih lambai-lambai tangan, ini kelas berapa ini ya? Oh, ternyata kelas 7. Oke. Mari kita siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu guru yang ada di kelas bisa mengkondusifkan murid-muridnya, anak-anaknya di kelas. Karena kita akan memulai kegiatan ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari kita bisa ambil posisi tenang teman-teman. Duduk yang tegak, jangan ngantuk ya. Ambil posisi yang tegak semuanya. Sikap tenang, jangan ngobrol samping kanan kiri, muka belakang. Mempersiapkan kita diri sendiri, mempersiapkan hati kita. Agar nanti firman yang disampaikan oleh hambanya boleh kita terima. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari teman-teman kita angkat satu pujian. Kuasa salib-Mu.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena kuasa salib-Mu Tuhan, kami boleh hidup sampai hari ini. Oleh karena kuasa salib-Mu Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kehidupan kami Bapa. Engkau yang memutihkan dosa kami yang merah seperti kemisi Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan dan cinta-Mu pada kami semua. Dan pada saat siang hari Tuhan, kami ingin lebih Tuhan memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan lewat pujian-pujian kami boleh menjadi dupa yang berbaharum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wah, seru tadi ya, sampai kita merasakan hadirat Tuhan. Nah, anak-anak dan ibu bapak guru boleh ya berdiri. Teman-teman bisa berdiri ketika kita mau menyatakan bangkit serukan nama Yesus. Ya, bisa berdiri sambil bertepuk tangan, bisa sambil menari gitu ya. Bangkit serukan nama Yesus. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan sungguh baik, Allah Bapa baik karena memberikan anaknya yang tunggal kepada kita semuanya. Yuk. Boleh bertepuk tangan sambil bangkit berdiri. Oh, oh, bangkit. Hey. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan kembali, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hey, nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Menara yang kuat. Oh, nama Yesus. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Wah, begitu semangat ya anak-anak teman-teman. Nama Yesus di atas segalanya. Tentu semuanya sudah mempersiapkan uang persembahan ya. Uang persembahannya mari persiapkan, jangan dikucel-kucel, dilipat dengan rapi. Karena kita akan memberikan persembahan di yang sudah bawa celengan, silakan dimasukkan di celengan ya. Mari kita ngangkat satu pujian lebih dari pemenang. Siapa yang di sini merasakan bahwa kita lebih dari pemenang? Oke, semuanya lebih dari pemenang ya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk disalibkan. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Oh, oh, yeah, yeah. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yeah. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Angkat tangannya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oke, tentunya sudah memasukkan persembahannya di celengannya masing-masing. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengucap syukur, mempersembahkannya kepada Tuhan ya. Ayo pegang celengan kamu, duit kamu ya, kita mau berikan kepada Tuhan dan Miss Ulina akan memimpinnya di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah yang luar biasa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa kami, bahkan kekasih di dalam hidup kami. Kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami tahu ini tidak seberapa dibandingkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Berkati Tuhan setiap anak-anak yang sudah memberikan, mungkin juga belum. Kami memberikan dari segala kekurangan kami, dari segala apa yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kiranya apa yang sudah kami berikan ini kelak dapat bermanfaat, dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, dimanapun yang Tuhan kehendaki untuk kelak kami akan memberikannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman sekalian dan juga ibu bapak guru yang ada di kelas masing-masing. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Pak Indra. Siapkan hati dan jiwa kita semuanya sambil kita menyanyikan lagu Karya Terbesar. Hati yang mulia
yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu pengorbanan-Mu luar biasa buat setiap kami, dan biarlah setiap kami saat ini bisa mengerti, menyadari, bahkan kami menerima Tuhan, kasih itu. Sehingga setiap kami juga boleh berbagi kasih Tuhan itu kepada semua orang yang kami jumpai. Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami. Hamba-Mu berdoa dimanapun saat ini anak-anak-Mu berada. Kami percaya Tuhan sanggup melawat, Roh Kudus sanggup bekerja, dan Kau akan memberkati setiap kami semua Tuhan. Tidak ada firman-Mu yang terlewat begitu saja, tapi semuanya akan menerima benih-benih yang terbaik, sehingga setiap kami anak-anak-Mu boleh diubahkan di dalam hadirat Tuhan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami jadi tanah yang terbaik untuk setiap benih firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk rekan-rekan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, pakai kami semuanya terus menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami siapkan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom teman-teman, Bapak Ibu guru juga yang ada di kelas-kelas. Saya berterima kasih untuk kesempatan dan undangan yang diberikan buat saya untuk share acara Paskah hari ini. Oke. Ya, saya diberikan tema God Love, ya, sama dengan Share Love. Ya, bagaimana kita bisa menerima kasih Tuhan dan kita kemudian membagikannya kepada yang lain. Saja semuanya bisa membuka di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Oke. Sudah? Semuanya yang di kelas ikut baca ya. Ya, pelan-pelan baca. Semua di kelas masing-masing, saudara baca semuanya sehingga kita mengerti dan telinga kita juga mendengar ayat ini, karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengarannya adalah karena pendengaran mendengar firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, satu perikop ini judulnya adalah Allah adalah kasih. Dan dari perikop ini, satu cerita ini atau satu firman Tuhan ini, satu perikop ini bisa disimpulkan seperti ini teman-teman. Inti dari perikop ini adalah Allah itu kasih, ya. Dan kalau kita menerima Tuhan atau menerima Allah itu, maka kita menerima kasih itu. Dan kasih itu ada di dalam hati kita. Dan kalau kasih itu ada di dalam kita, di dalam hidup kita, baru kita bisa memberikannya kepada orang lain. Ya. Jadi gini, kalau kita tidak pernah punya, kita tidak pernah bisa memberi. Kalau saya misalkan dimintain duit gitu, Kak minta uangnya dong. Nah kalau di dompet saya ini nggak pernah ada duit, ya saya nggak pernah bisa ngasih duit. Ya, saya harus ambil duit dulu, saya ambil tabungan saya, baru kemudian ada orang yang minta saya bisa memberi. Demikian juga kita bisa mengasihi orang lain kalau kita punya kasih dulu.
Dan kasih itu kita dapatkan dari Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi seperti itu kesimpulan sederhananya dari satu perikop 1 Yohanes pasal yang keempat ini, saudara, bahwa kita terima kasih Tuhan dulu, kita terima Allah lebih dahulu, dan setiap kita yang sudah menerima Tuhan, kita lahir dari Allah dan mengenal Allah, baru kemudian kita bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan juga sudah mengasihi kita. Seperti itu prosesnya. Jadi omong kosong kalau orang bilang aku mengasihi kamu, kalau dia nggak dapat kasih dari Tuhan. Nanti kasihnya itu kasih manusia. Kasih manusia itu apa? Nuntut. Kasih manusia itu apa? Minta menang sendiri. Kasih manusia itu apa? Egois. Itu kasih manusia. Tapi kalau saudara ingin menjadikan hidup saudara berkat bagi orang lain, maka saudara harus terima kasih Tuhan terlebih dahulu, baru kemudian saudara bisa mengasihi orang lain yang ada di sekitar saudara. Nah, saya akan masuk ke tema kita, ya, bagaimana kita bisa share tentang kasih Tuhan kalau kita belum menerima kasih itu. Jadi kita mesti terima dulu baru kita bisa memberi. Ya, ada 3 poin sederhana yang Kak Indra akan bagikan di siang hari ini. Yang pertama kita belajar kasih itu apa sih? Yang pertama adalah kasih itu memberi. Kasih itu memberi. Ya. Yesus itu adalah wujud kasih Bapa kepada manusia. Ya. Bapa di surga melihat bahwa manusia itu binasa. Manusia itu akan celaka. Manusia sedang antri ke dalam kematian kekal. Karena Bapa mengasihi manusia, Dia utus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Bapa kepada manusia diwujudkan. Dia memberi. Dia beri siapa? Dia beri putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, sedangkan Tuhan Yesus sendiri ketika dia di dunia, dia mendapatkan mandat dari Bapa untuk menyelamatkan manusia. Caranya bagaimana? Dia harus datang ke dunia. Dia harus meninggalkan kenyamanannya dan masuk ke dalam dunia yang penuh dosa, dan dia harus menderita. Kasih Tuhan Yesus kepada manusia dibuktikan dengan cara dia mati di atas kayu salib. Itu bukti kasih Tuhan Yesus kepada setiap kita. Jadi kita ini luar biasa berharga, bernilainya. Bapa di surga mengasihi kita dengan memberikan Yesus putranya yang tunggal, dan Tuhan Yesus juga mengasihi kita dengan memberikan nyawanya buat setiap kita. Nah, sekarang bagian kita apa? Bagian kita adalah percaya dan taat. Artinya kita juga memberi apa? Memberi hidup kita kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapa sebagai wujud cinta kita kepada Allah Bapa dan kepada Tuhan Yesus. Jadi ini runtutannya. Bapa mengasihi kita, dia kasih Tuhan Yesus, dia memberi anaknya, putranya yang tunggal. Tuhan Yesus mengasihi kita, dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya buat kita, mati di kayu salib buat setiap kita. Dan kita sekarang yang sudah menerima kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus itu, maka kita sekarang harus hidup dengan percaya dan taat dan menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitar kita. Itu akan membuat kita mempermuliakan nama Tuhan. Kasih itu memberi, kasih itu memberi. Jadi kalau saudara itu punya pacar, tapi pacar saudara nggak pernah memberi saudara, nggak pernah ngasih sesuatu buat saudara, itu dipertanyakan pacarnya. Ya, dulu saya waktu Kak Indra SMA, temennya Kak Indra itu punya pacar gitu ya. Terus karena dia nggak mau rame-rame gitu ya, nggak mau banyak orang tahu, ya si cowoknya itu bilang gini sama si ceweknya, udahlah pokoknya kamu tahu aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu, sudah titik. Nggak perlu yang lain. Ya, nggak perlu main ke rumahnya, nggak perlu kemudian jalan-jalan, nggak perlu ngasih waktu ulang tahun, waktu Valentine, nggak perlu. Pokoknya aku cinta sama kamu, sudah. Ada yang mau cewek-cewek diperlakukan kayak gitu?
cuma mau omongannya saja, ya itu song namanya, gitu ya. Nggak ada artinya itu. Tapi kalau namanya cinta, namanya kasih, itu memberi sesuatu. Saya kalau keluar kota sendirian, selalu yang ada di dalam pikiran saya adalah apa yang mau saya bawa untuk istri saya, untuk anak saya, keluarga saya. Kenapa? Karena saya mengasihi mereka. Nah, kasih itu memberi, kasih itu memberi. Dan kalau kita sudah menerima kasih Allah itu, Bapa yang suka memberi, bahkan anaknya yang tunggal saja dia berikan buat kita. Yesus yang suka memberi, dia enggak cuma memberikan berkat buat kita, kemakmuran, kekayaan, damai sejahtera, sukacita, enggak cuma itu, bahkan nyawanya dia berikan buat kita. Artinya apa? Bapa suka memberi, Yesus juga suka memberi, bahkan pemberiannya adalah pemberian yang paling top, yaitu apa? Nyawanya sendiri. Nah, kita anak-anaknya harus juga suka memberi. Jangan pelit. Ini yang bisa kita lakukan karena kita sudah terima pemberian, yaitu keselamatan dari Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Sekarang kita juga belajar yuk berbagi, memberi kepada orang lain. Ada satu gambar yang ingin Kak Indra bagikan buat teman-teman, coba tunjukkan gambar berikutnya. Ya, ini gambar ruang tamunya Kak Indra. Ya, ruang tamunya Kak Indra hari-hari ini jadi gudang. Gara-garanya nanti hari Minggu tanggal 17, Kak Indra akan mengadakan baksos, bakti sosial ke desa di Jati Jejer. Tempat Kak Indra bikin sekolah misi di sana. Kak Indra punya kerinduan supaya Kak Indra bisa berbagi dengan orang-orang desa yang ada di sana. Kak Indra mau bagikan sembako, mau bikin basar murah di sana, ya, ada pakaian, ada makanan, ada perlengkapan-perlengkapan yang ada, yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kita akan bawa ke sana, ya, memang tidak gratis, kita jual murah, tapi sangat amat murah, sehingga semuanya bisa menjangkau masyarakat yang ada di sana. Kalau ngomong repot, repot saudara, ya. Kalau ngomong berkorban, ya berkorban. Ya, saya enggak cuma memberikan ruang tamu saya untuk nyimpen barang-barang ini, tapi saya sendiri juga mengeluarkan uang saya untuk berbagi. Sebelum saya posting di Instagram, di Facebook saya tentang kegiatan ini, nomor 1, saya ngomong sama diri saya, kamu yang nomor 1 harus memberi. Saya ngomong sama teman-teman yayasan, pengurus yayasan, sebelum saya posting ini ke media sosial saya mau setiap kita, nomor 1, kita yang memberi terlebih dahulu. Saya memberi, saya ngomong sama anak saya, nak, kasih berkatmu untuk orang-orang yang ada di desa. Kalau kamu sudah punya Tuhan, pasti hatimu suka memberi. Orang yang kenal Tuhan Yesus, orang yang punya Tuhan di dalam hidupnya, orang itu enggak akan pelit hidupnya. Dia akan suka memberi. Dia enggak akan egois. Kenapa? Karena dia sudah terima kasih Tuhan. Terima keselamatan, berkat yang terbaik, berkat yang luar biasa, mujizat yang sempurna, itu namanya keselamatan. Dan ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka kita sudah terima itu. Jadi ayo berbagi yuk, berbagi. Kasih itu memberi. Yang kedua, kasih itu apa? Kasih itu mengampuni. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu buat apa sih? Buat mengampuni dosa saudara dan saya. Itu tujuan utama Bapa mengutus Yesus anaknya yang tunggal. Dan itu tujuan utama Yesus datang ke dunia ini. Supaya kita semuanya diampuni dosa kita, pelanggaran kita. Sehingga kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya mengalami kematian kekal, kita dibebaskan. Ya, kita diselamatkan. Saudara, pengampunan itu membuat kita bebas dari belenggu dosa. Kalau kita diampuni, artinya kita dibebaskan dari kepahitan, dari kecewa, dari marah, dan semuanya itu menghancurkan kita. Yang hancur bukan cuma jiwanya saja, tapi tubuh, roh, jiwa itu akan hancur kalau kita nggak diampuni. Makanya kalau kita sudah terima pengampunan Tuhan, kita juga harus belajar mengampuni orang lain.
Saudara, suatu hari Kak Indra ngunjungin seorang jemaat. Jemaat itu sudah usia lanjut, om-om gitu ya. Umurnya 70 lebih, saudara. Dan ketika saya ngobrol sama dia, om ini sakit stroke, saudara. Dia nggak bisa jalan lagi, dia di kursi roda, dia didampingi sama istrinya. Setelah ngobrol panjang lebar, saya pingin pamit pulang. Saya tanya sama om ini, Om, saya mau pulang, tapi sebelum pulang, saya mau doa buat Om. Om mau didoakan apa? Dan ketika saya tanya kayak gitu, omnya ini mulai agak nangis gitu, saudara. Mau nangis gitu. Dan ketika saya tanya, kenapa Om? Iya Pak Indra, saya ini masih marah. Saya itu masih jengkel, saya masih kepahitan, saya masih kecewa. Saya tanya, sama siapa Om? Terus Om ini cerita, dulu Om ini waktu masih kecil, masih sekolah SD gitu. Dia itu sekolah bersama dengan anak-anak dari Belanda. Jadi waktu itu masih masa-masa penjajahan ya. Jadi anak-anak Belanda itu masih ada yang sekolah di Surabaya ini. Dan dia satu sekolah dengan anak-anak Belanda itu. Nah, karena Om ini badannya kecil, ya kurus, sementara anak-anak Belanda itu badannya lebih gede karena mungkin gizi mereka lebih bagus gitu. Om ini seringkali dibully sama teman-temannya. Dipukulin, ya, matanya ditutup terus kemudian dipukulin kepalanya terus buat ejekan sama teman-temannya. Om ini jengkel luar biasa. Om ini marah. Terus kemudian dia ingin balas dendam. Dia belajar karate, dia belajar kungfu, dia belajar ilmu bela diri apapun. Dengan pikiran nanti kalau aku sudah mampu, aku sudah bisa, aku mau balas dendam sama anak-anak itu. Ternyata setelah dia belajar beberapa waktu, ya dia siap, dia pikir dia mampu, dia mau balas dendam sama teman-temannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata anak-anak itu sudah balik ke Belanda, diajak pergi pulang orang tuanya. Jadi dia mau balas dendam nggak bisa, marah saudara. Dan itu Oke. Nah, Om ini marah, nggak bisa ngapa-ngapain. Dendamnya nggak tersalurkan. Terus dia cerita lagi, saya juga punya marah sama papa mama saya, Pak. Kenapa? Suatu hari saya pernah dipukuli sama papa saya tanpa alasan yang jelas. Gagang sapu itu sampai putus untuk mukulin saya. Dan saya yang lebih jengkel lagi, mama saya nggak belain saya, malah belain papa saya. Saya nggak ngerti waktu itu masalahnya apa. Dan ternyata Om ini simpan sakit hatinya. Simpan kecewanya, dia nggak bisa ngampuni. Teman-teman dengar baik-baik. Orang yang sakit hati, orang yang kecewa, dia nggak bisa melepaskan pengampunan, itu nggak pernah pakai rasionya, nggak pernah pakai akal sehatnya. Buktinya apa? Saya tanya sama Om itu, Om saya mau tanya ya. Yang pertama, Om tahu nggak rumahnya teman-temannya Om yang di Belanda yang Om mau balas dendam? Wah ya nggak tahu Pak Indra, sekarang dia di mana, masih hidup atau enggak juga nggak tahu. Terus saya ngomong sama dia, ngapain kalau gitu Om simpen sakit hati, nggak bisa ngampuni. Ngapain kok simpen kecewa Om? Kan mereka juga udah nggak ada. Terus saya tanya lagi, papa mamanya Om masih ada nggak? Oh udah meninggal dari dulu. Lah kok kenapa masih simpen sakit hati? Padahal orangnya udah nggak ada semua. Saudara itu loh, orang yang nggak bisa mengampuni itu nggak masuk akal. Ya, kalau dia terbelenggu sama kecewa, sakit hati, dosa, kepahitan, semuanya itu membuat dia nggak bisa berpikir dengan baik. Dan akibatnya apa? Membawa kehancuran. Kehancuran apa? Tubuhnya nggak sehat. Jiwanya rapuh. Rohnya mati. Karena itu kita perlu yang namanya pengampunan. Dan yang pasti Tuhan sudah mati di atas kayu salib buat mengampuni saudara dan saya. Yang harus saudara lakukan apa? Terima pengampunan itu. Terima pengampunan itu. Sehingga kemudian saudara juga bisa mengampuni
orang-orang yang ada di sekitar saudara yang bersalah kepada saudara. Ingat ya, sejak pertama tadi Kak Indra bilang, kalau kita punya, baru kita bisa memberi. Kalau kita sudah dikasihi, maka kita bisa mengasihi. Kalau kita sudah diampuni, maka kita bisa mengampuni. Terus bagaimana caranya untuk kita diampuni? Slide berikutnya, Lukas 18 ayat 9, 10, dan 13. Di situ ada satu cerita yang menarik. Ada dua orang yang sama-sama sedang berdoa waktu itu. Ya, saya bacakan buat saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Tetap, ini loncat ke ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, syarat untuk kita diampuni oleh Tuhan adalah yang pertama, mengaku kalau kita ini orang berdosa. Saudara, halangan untuk kita menerima pengampunan adalah kesombongan. Menganggap dirinya benar. Tadi ayat yang ke-9 tadi dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya paling benar dan yang lain salah. Ya, ini orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Sekarang ini banyak orang yang beragama yang merasa agamanya paling benar dan menganggap orang lain salah gitu. Enggak cuma di dalam kekristenan saja, enggak cuma beda agama, dalam kekristenan juga. Ya, ada aliran-aliran yang merasa aliranku paling benar, yang lain salah. Ini spiritnya sama aja, rohnya sama aja, yaitu roh Farisi ini tadi, saudara. Ya, menganggap orang lain salah. Tapi biarlah kita punya hati yang gini, seperti orang pemungut cukai, sadar bahwa aku ini orang berdosa, aku ini orang brengsek, aku ini orang jahat. Dan aku mau datang minta ampun kepada Tuhan. Ngaku diri kita sebagai orang berdosa. Tuhan, aku orang berdosa. Ini pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, dia merasa nggak layak, dia ngomong, bahkan dia nggak berani menengadahkan pandangannya. Dia menundukkan kepalanya, dia pukul dirinya, dan dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara sombong, kalau saudara nggak mau mengakui kesalahanmu, Tuhan nggak bisa ampuni saudara. Tuhan susah mengampuni saudara. Ya, kayak saudara kalau ke dokter, saudara mesti ngaku. Sakitmu apa? Bagian mana tubuhmu yang bermasalah? Baru dokter bisa menyelesaikan persoalanmu. Jangan main tebak-tebakan sama dokter. Saudara ke tempat dokter kemudian ditanya sakitnya apa? Ayo dokter tebak dong, kan dokter pinter, kan S2 gitu. Ya saudara bukannya diobati malah dimasukkan rumah sakit jiwa nanti. Yang harus saudara lakukan apa? Ngaku. Aku ini orang berdosa, aku enggak layak. Kasihanilah aku Tuhan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, pemungut cukai ini dijadikan orang benar oleh Tuhan. Sementara orang Farisi yang merasa dirinya benar, yang lain salah. Toh aku sudah ngasih persembahan, toh aku sudah baik hidupnya, aku lo nggak mencuri, aku lo nggak korupsi, aku lo orang baik-baik. Orang seperti ini menandakan dia nggak perlu Tuhan. Orang sombong. Nah saudara yuk, yang pertama akui diri sebagai orang berdosa. Yang kedua sadar bahwa engkau nggak bisa apa-apa. Minta belas kasihan Tuhan dan bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Yang ketiga, minta ampun, minta pengampunan Tuhan. Minta pengampunan Tuhan. Saudara, kenapa ya? Kalau saya boleh sedikit memberikan pemikiran buat saudara. Kenapa orang jahat itu lebih gampang bertobat daripada orang yang merasa dirinya baik? Karena orang jahat tahu dia salah. Coba kalau saudara ini, saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya kadang ketemu orang-orang yang merasa dirinya nggak layak gitu ya.
Saya beberapa kali pelayanan di penjara, ketemu orang itu, mereka itu rasanya, aku nggak pantas gitu ya. Mereka malu, mereka tundukkan kepala mereka. Ya, saya ngomong sama mereka, mungkin kamu pernah melakukan kesalahan, mungkin kamu pernah berbuat dosa. Ayo datang ke Tuhan, yuk minta ampun. Saudara jangan pernah merasa mentang-mentang saya pendeta, saya lebih baik dari mereka. Enggak. Kita sama-sama orang berdosa. Jangan pernah merasa saudara orang baik. Saudara orang yang sama-sama jahatnya sama mereka. Jangan saudara mikir, oh kalian ini perampok, ngambil barang orang, begal, dan lain sebagainya. Saya mau buktikan sama saudara bahwa kita sama-sama rusaknya sama mereka kok. Kalau mereka mencuri sepeda motor, kalau mereka mencuri mobil, mereka ngerampok barang orang lain. Saya mau tanya sama saudara, siapa di sini, ya, saudara boleh angkat tangannya nanti ya, siapa yang di sini masih membawa barang temannya dan hari ini belum balik kepada teman saudara itu barangnya? Coba angkat tangan. Termasuk Kak Indra juga ngaku, saudara. Artinya apa? Kita podo-podo malingi. Betul enggak, saudara? Kita membawa barang orang dan kita enggak balik-balik. Siapa yang pernah bawa bolpennya kantor? Siapa yang pernah bawa bukunya temanmu? Siapa yang pernah minjem bajunya temanmu dan engkau belum balik sampai sekarang? Jangan berpikir, oh itu biasa kok Kak, enggak apa-apa. Enggak. Itu juga enggak benar. Jadi jangan merasa engkau benar, kemudian orang yang nyuri sepeda motor, orang yang maling, orang yang rampok itu jauh lebih buruk daripada saudara. Jangan. Kita sama-sama orang berdosa. Cara pandang kita harus seperti itu. Sehingga kita bisa terus terima kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan. Oke, jadi ayo ngaku dosa. Tuhan, aku orang berdosa, aku enggak layak, aku orang yang jahat, pikiranku jorok. Sikapku, kata-kataku seringkali nyakitin orang. Ampuni aku Tuhan. Sadari, bertobat, dan minta ampun sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kasih itu apa? Kasih itu menerima apa adanya. Saudara, kalau kita ini yang jahat, yang nakal, yang nggak ngembalikan barang teman, gitu ya, itu diterima Tuhan apa adanya. Dikasihi Tuhan dengan cinta yang luar biasa. Sekarang bagian kita, ayo terima orang lain juga tanpa syarat. Mengasihi mereka juga tanpa syarat. Kalau kita dikasihi Tuhan tanpa syarat, jangan terus kemudian engkau terima temanmu dengan syarat. Itu enggak adil, enggak fair namanya. Kalau saudara diterima Tuhan tanpa embel-embel apapun, kita semuanya diterima. Sebejat apapun, serusak apapun kita diterima oleh Tuhan. Sekarang ayo kita terima orang lain juga apa adanya. Mengasihi mereka juga apa adanya. Kalau mereka punya kesalahan, kita maafkan, kita ampuni mereka. Karena apa? Kita juga sudah diampuni kok sama Tuhan. Kita sudah dibebaskan juga oleh Tuhan. Jadi yuk belajar untuk kita menerima orang lain juga apa adanya. Kadang Kak Indra juga lakukan kesalahan ini. Ya, Kak Indra kadang nggak terima anak-anak pemuda, anak-anak didiknya Kak Indra dengan apa adanya. Suatu hari Tuhan tegur Kak Indra juga. Kamu harus mengasihi mereka dengan kasih yang benar. Terima mereka apa adanya. Ya, kadang menjengkelkan, kadang mereka bikin marah. Tapi Kak Indra berusaha untuk tetap mengasihi mereka. Kak Indra mau katakan sama mereka gini, kamu mungkin menjengkelkan, kamu mungkin bikin saya marah, tapi aku tetap mengasihi kamu, aku tetap terima kamu apa adanya. Itu loh hati Tuhan, hati Bapa kepada setiap kita. Saudara, mungkin kalau saudara belum jadi orang tua, belum jadi ayah kayak saya, mungkin hal ini kayaknya masih enggak masuk akal. Tapi kalau saudara jadi seorang ayah, jadi orang tua nanti, kalian akan ngerasain itu.
Kak Indra punya anak perempuan satu dan satu-satunya. Seringkali dia bikin salah. Tapi Kak Indra itu kasihnya kepada dia lebih besar daripada semua kesalahannya. Saya bahkan bisa berkata, apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi kamu. Anaknya Kak Indra sebentar lagi mau kuliah dan dia akan ngekos sendiri di Surabaya ini. Dan kalaupun dia berbuat kesalahan, Kak Indra udah siap. Kak Indra mau ngomong gini, apapun yang terjadi sama kamu, kamu tetap anakku. Aku tetap mengasihi kamu, aku tetap terima kamu apa adanya. Nah yuk, kalau Tuhan sudah terima kita apa adanya, kita juga belajar terima orang lain apa adanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita berdoa. Saya mau ajak teman-teman semuanya untuk kita nyanyikan satu pujian sebelum Kak Indra berdoa mengakhiri khotbah pada siang hari ini. Boleh pemain keyboard aja. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua yang ada di kelas, teman-teman semuanya, saya ajak semuanya tutup matanya. Fokus kepada suara saya. Dengarkan Tuhan sedang berbicara di hatimu masing-masing. Siang hari ini, Tuhan mau katakan, aku mengasihi engkau nak. Aku mencintai engkau apa adanya. Aku sudah memberi semuanya. Aku memberikan hidupku untukmu. Supaya engkau diselamatkan. Supaya engkau ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dan engkau menerima kehidupan kekal. Engkau terima keselamatan. Bahkan engkau juga terima semua yang terbaik dari surga. Lewat Tuhan Yesus. Karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan memberi semua yang terbaik buat engkau. Dan yang kedua, Tuhan sudah mengampuni engkau. Di atas kayu salib semua dosamu sudah ditebus. Yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, dia sudah tebus semua dosa. Karenanya datang kepada Tuhan. Minta ampun kalau engkau tahu engkau salah, engkau dosa. Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan aku sadar, aku orang berdosa. Aku enggak layak, aku enggak pantas. Siang hari ini aku ngaku di hadapan-Mu Tuhan, aku minta pengampunan-Mu. Miliki kerendahan hati seperti pemungut cukai ini saudara. Dia enggak sombong di hadapan Tuhan. Dia tahu dia enggak layak. Dia bahkan untuk menengadah saja dia nggak mampu karena dia tahu dia orang berdosa. Saudara jangan sombong, jangan merasa dosamu kecil. Hei dengar, di hadapan Tuhan nggak pernah ada dosa kecil, dosa besar. Firman Tuhan katakan semua upah dosa adalah maut. Mau dosa kecil, mau dosa besar, upahnya sama. Maut, kematian kekal. Jadi jangan pernah bangga kalau engkau merasa engkau anak baik-baik. Karena apapun yang engkau lakukan, kalau engkau enggak terima Tuhan Yesus, ujungnya adalah maut. Karena enggak ada di antara kita yang lepas dari yang namanya dosa. Tapi di dalam Tuhan kita terima pengampunan, kita terima pemberesan. Dan yang terakhir, kasih Tuhan itu menerima kita apa adanya. Kalau kita sudah diterima apa adanya, kita yang brengsek, kita yang jelek, kita yang jahat, kita yang kurang ajar ini, kita yang penuh egois, penuh dendam, seringkali marah, dan lain sebagainya. Tuhan terima kita, Tuhan ampuni kita. Ayo datang kepada Tuhan supaya hatimu dibereskan. Dan engkau juga bisa memberikan pengampunan, menerima orang lain juga apa adanya. Menerima adikmu, menerima kakakmu, melihat mereka seperti Tuhan melihat engkau.
yang penuh kekurangan, dan sekarang Engkau belajar untuk ngampuni mereka juga, menerima mereka apa adanya, mengasihi mereka apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kak Indra mau berdoa buat kalian semua yang mau didoakan. Kalian boleh angkat tangan. Kak Indra mau berdoa buat kalian. Kak Indra mau berdoa buat kalian. Kalian gak perlu lihat temanmu karena ini urusanmu pribadi sama Tuhan. Angkat tanganmu, Kak Indra mau berdoa. Di kelas saudara masing-masing, saudara cuma angkat tanganmu saja. Saudara angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Sekalipun hambamu di ruangan yang berbeda dengan anak-anakmu ini. Tapi aku percaya saat ini kuasa Roh Kudus menjamah anak-anak ini. Membuat mereka menerima kasih yang daripadamu. Engkau sangat mencintai anak-anak ini Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Engkau memberikan nyawamu, penebusanmu buat mereka. Engkau mengampuni setiap dosa pelanggaran mereka. Engkau terima mereka apa adanya Tuhan. Mereka enggak pernah Engkau tuntut apapun Tuhan. Engkau kasih mereka, Engkau terima mereka apa adanya mereka. Tuhan, biarlah kasih Allah ini turun memenuhi hati dan pikiran mereka. Karena Engkau sangat mengasihi dan menerima mereka Tuhan. Tuhan, aku berdoa, mereka yang mengangkat tangannya Tuhan, Engkau lawat mereka siang hari ini. Roh Kudus bekerjalah dalam hidup mereka, sehingga mereka percaya kepada Engkau, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini. Engkau sangat mengasihi mereka, Engkau mencintai mereka. Tuhan, tolong mereka, Tuhan, tolong mereka. Sehingga mereka pun terima kasih Tuhan itu. Mereka semuanya menerima kasih Allah. Mereka lahir dari Allah. Mereka mengenal Allah. Dan mereka akan membagikan kasih yang sudah mereka terima itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Kepada adik mereka, kakak mereka, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Juga teman-teman di sekolah mereka, di komunitas mereka, dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan melawat mereka. Dan mereka bisa membagikannya kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa, aku berdoa Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan Kau berikan buat anak-anak ini. Engkau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat, hati mereka yang terangkat kepadamu, hati mereka yang rindu dan haus. Mereka menyadari seperti seorang pemungut cukai yang mengasihi Engkau, yang membuka hatinya untuk Engkau, yang mengakui bahwa mereka enggak layak, tapi mereka mau datang kepadamu. Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jamah anak-anak-Mu ini, lawat mereka. Kami percaya semua yang terbaik dari surga saat ini terbuka buat anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai sampai di sini, hamba-Mu selesai dalam doa ini. Tapi aku percaya Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam hidup anak-anak-Mu ini. Memberkati mereka, membentuk mereka, dan menuntun langkah-langkah hidup mereka. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati teman-teman semua. Saya kembalikan ke pemimpin pujian. Teman-teman, bagaimana firman-Nya dari hambanya luar biasa ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk ditulis refleksinya hari ini, direnungkan firman-Nya teman-teman. Jangan hanya masuk lewat telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Jangan ya, direnungkan dalam hati, dilakukan firman-Nya, oke? Kasih jempolnya dulu dong.
dong teman-teman. Bisa semua lihat jempolnya semuanya. Oke, luar biasa. Kita angkat satu pujian. Bersyukur segalaku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Berikanlah Dia semangat kebenarannya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah. Selama hidupku Baik, saya ajak semua teman-teman yang di kelas bangkit berdiri sama-sama yuk. Kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Semuanya boleh bangkit berdiri dan buka kedua tanganmu, karena siang ini kita akan pulang dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, terima kasih buat perayaan Paskah pada siang hari ini. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami, Engkau menebus kami, Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih buat kasih-Mu ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan membawa kasih itu kepada dunia yang gelap ini, sehingga dunia ini pun melihat terang Kristus lewat kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami anak-anak-Mu, berkati mereka semuanya. Kami percaya mereka akan membawa pemulihan di dalam keluarga mereka. Mereka akan jadi anak-anak yang Engkau berkati. Engkau tuntun kehidupan mereka. Pimpin mereka semuanya Tuhan. Sekali lagi masa depan yang penuh pengharapan Engkau berikan buat anak-anak ini. Tuntun langkah kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga hamba-Mu berdoa untuk para guru-guru yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan di tempat ini, pekerjaan di tempat ini. Tuhan, Kau Tuhan yang gak pernah menutup mata atas anak-anak-Mu yang berkorban untuk mereka semuanya ini. Berkati anak-anak-Mu ini, pimpin mereka, kehidupan mereka juga Kau sertai Tuhan. Berkati dengan hikmat pengurapan, pewahyuan-pewahyuan yang baru buat guru-guru yang ada ini. Sehingga mereka boleh mengajar anak-anak ini bukan sekedar transfer pengetahuan, tapi juga transfer hati yang daripada Tuhan. Transfer juga perkara-perkara yang baik, kehidupan yang baik, nilai-nilai yang baik, yang mereka boleh salurkan kepada anak-anak ini. Terima kasih dan berkati mereka semuanya, berkati keluarga mereka. Berkati mereka juga yang belum punya pasangan, berkati dengan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Sehingga hidup mereka makin tajam, makin maksimal untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau memimpin kami semuanya dan Kau memberkati kami semuanya. Mari angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah kita semuanya kembali ke tempat kita masing-masing dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami semua terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.
Mr. Kelvin. Mari Mr. Kelvin. Oke, puji Tuhan teman-teman semuanya, kelas 7 dan kelas 8 ya. Boleh Mister lihat resen tangan kalian semuanya. Oke, puji Tuhan, itu bukti kalian semangat dan tidak tertidur. Puji Tuhan. Ya, oke. Pengumuman berikutnya ya, Mister akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah mengenai celengan yang kalian sudah kumpulkan selama Bina Remaja. Oke, masih ingat dengan celengannya? Yang masih ingat, tolong jempolnya kasih ke atas, teman-teman. Taruh ke atas jempolnya. Oke, yang masih menyimpan celengannya, boleh raise hand, teman-teman. Suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Nah, jadi untuk celengan persembahan di ibadah Bina Remaja yang sudah kalian kumpulkan, itu boleh kalian buka, teman-teman. Ya, tapi dibuka untuk apa, Mister? Nah, ini ada misi Paskah untuk kalian. Ya, tema Paskah kita kan adalah God love, equivalent, share love, atau kasih Allah sama dengan berbagi kasih. Nah, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama berbagi kasih. Nah, berbagi kasihnya kemana? Kepada siapa, Mister? Kalian bisa memberikan sesuatu yang terbaik menurut kalian untuk orang-orang yang kalian sayangi. Boleh orang tua, boleh guru, boleh teman, ya kan? Pastikan itu teman, benar-benar teman, ya. Oke. Nah, jadi itu, kalian boleh buka celengan kalian, lalu kalian berikan dalam bentuk benda ya teman-teman, dalam bentuk sesuatu yang berguna untuk orang yang kalian cintai, orang tua kalian, mungkin nenek kalian, saudara kalian, atau bibi yang ada di rumah, ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Boleh resennya? Apakah semua bisa resen? Oke, good. Thank you teman-teman. Ya. Nah, itu nanti kalian foto ya. Lalu kalian boleh upload di media sosial kalian. Ya. Kalian upload, lalu kasih hashtag Paskah Dharma Mulia. Hashtag Paskah Dharma Mulia. Oke. Nah, itu informasi dari Mister. Jadi celengannya, Mister ulangi, celengannya kalian buka, kalian berikan kepada orang-orang yang kalian cintai. Kalian abadikan melalui foto, lalu kalian upload di sosial media kalian, dan juga dikasih hashtag Paskah Dharma Mulia, hashtag berikutnya God Love, Share Love. Ya. Oke, demikian informasi dari Mister. Nah, ada informasi yang menarik teman-teman, jangan dilupakan dari Miss Deni. Wah, kakak pramuka kita. Beri tepuk tangan dulu teman-teman untuk Miss Deni. Oke. Ya, silakan masuk. Shalom anak-anak semuanya. Sudah dijawab ya? Baik. Masih semangat ya? Baik, di sini Miss Deni akan mengumumkan terkait dengan aktivitas kita. Ya, aktivitas ini nanti akan berkolaborasi dengan Paskah ya. Jadi nanti pramuka berkolaborasi dengan Paskah. Nah, di sini nanti akan ada lomba. Lomba ini melibatkan regu kalian. Kira-kira lombanya apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Ya, lombanya adalah membuat pioneering ya, pioneering singkat ya. Di sini nanti
kalian akan ada tugas dengan regu kalian, yaitu membuat salib. Ya, membuat salib dari ranting pohon ya. Rantingnya juga nggak perlu besar-besar ya. Rantingnya cukup diameternya 1 cm juga nggak apa-apa. Nah, mungkin kurang lebih bentuknya bisa seperti ini di belakangnya Kak Deni ini. Nah, di sini membuat salib dari tongkat ya. Nah, tapi nanti kalian tidak perlu membuat salib sebesar ini ya. Nanti kalian membuat salibnya ya diperkecil saja ya. Yang penting ikatannya tepat seperti ini yang di tengah-tengah. Ya, ini menggunakan ikatan apa? Ya, ikatan palang. Jadi ikatan palang kalian harus tepat. Ini nanti salah satu kriterianya. Nah, salibnya mau diapain? Ya, salibnya setelah kalian buat dari ranting, kalian bisa cari di halaman rumah atau di mana ya, jangan besar-besar. Segini cukup, mungkin sekitar 30 cm mungkin bisa ya. Untuk talinya bisa menggunakan tali bebas, asal jangan rafia. Ya, asal jangan rafia, boleh tali sepatu atau tali yang lain. Tali kur juga nggak apa-apa. Kemudian nanti penilaiannya akan ada aksesoris, mungkin bisa menggunakan pita atau menggunakan tanaman untuk menghias salib kalian. Nah, salib ini nanti membuatnya secara individu, kemudian akan dikolase menjadi satu regu. Nah, nanti salah satu penilaiannya adalah kekompakan. Dari regu ini siapa yang paling lengkap, seperti itu ya. Kalau regunya ada 7, berarti sudah harus lengkap 7. Ada 8, harus ada 8. Kita akan rubrik penilaian salah satunya adalah kekompakan dan kemudian kreativitas. Nanti yang difoto adalah tidak hanya salibnya, tapi juga foto kalian ketika memegang salib. Ya. Nah, fotonya menggunakan seragam pramuka ya, adik-adik semuanya ya. Kemudian kalian setor ke salah satu dari regu kalian, tidak harus pinru tapi salah satu yang dipercaya untuk membuat kolase. Nah, setelah itu, setelah kolasenya terbentuk, jangan lupa menuliskan nama regunya. Ya, nama regunya. Kemudian diupload di Instagram, jangan lupa tag DM Scott 2 ya, itu akun Instagramnya Dharma Mulia. Kemudian jangan lupa beri tagar Pio Paskah 22 huruf kecil semua. Nanti kakak akan menginfokan kembali di grup Pinru. Ya, batas pengumpulannya adalah bisa dimulai dari hari ini. Besok kalian libur, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu Minggu ya, bisa mulai membuat. Kemudian nanti terakhir dikumpulkan hari Jumat minggu depan. Ya, terakhir hari Jumat minggu depan, bukan Jumat besok. Itu sudah diupload di Instagram ya. Sekian dari Kak Deni. Panitia, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang. Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai teman-teman, pengumumannya juga sudah selesai. Ingat, ada 2 pengumuman penting. Yang pertama adalah mengenai celengan. Ya, celengan persembahan kalian buka, kalian belikan dalam bentuk barang, kalian berikan kepada orang-orang yang terkasih. Boleh orang tua, boleh nenek, saudara, boleh guru, atau teman kalian. Jangan lupa difoto dan diupload di sosial media kalian dengan hashtag Paskah Dharma Mulia dan God Love, Share Love. Oke, lalu yang kedua pengumumannya, Mister ulang lagi, mengenai lomba ini ya, membuat salib peregu pramuka ya. Tetap semangat teman-teman, jangan khawatir. Yang namanya lomba itu biasanya ada apa sih? Hadiah, bener banget ya. Nah, kalian bisa membuat dengan desain terbaik di regu kalian ya. Pasti nanti akan ada hadiah yang menunggu. Hadiahnya apa? Mister pastikan hadiahnya ini enggak mainstream teman-teman ya.
pasti sesuatu yang sangat menarik dan berguna untuk kita. Oke teman-teman, ibadah kita berakhir dan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ucapkan ke teman-teman kalian, selamat Paskah, Tuhan memberkati, selamat Paskah, Tuhan mencintaimu ya. Oke, minta tolong untuk Bapak Ibu guru yang di kelas bisa membagikan souvenirnya ya. Tadi saya melihat anak-anak kelas 9 itu udah nggak sabar loh ya. Apa itu gitu kan. Ternyata kelas 7 dan 8 juga sama, tidak sabar. Ya, jadi mohon bantuan untuk Bapak Ibu guru yang ada di kelas membagikan souvenirnya. Jangan berebut teman-teman ya. Pastikan semuanya dapat. Ya, setiap anak dapat 1 ya. Tolong dipastikan setiap anak dapat 1 goodie bag. Tidak lebih. Oke. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yang sepakat katakan yes. Sorak-sorai jauh. Lebih meriah bagi Dia. Dia mengasihi kau dan saya, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan memberi nyawanya bagimu. Dia mati bagiku. Dia baik bagiku. Oh, yeah. Nyanyi sama-sama. Katakan. Dia mati bagiku. Dia bangkit. Siapa dia? Allah kekuatanku. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Allah kekuatan. Angkat semuanya sama-sama. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagimu. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Yang ada di dalamku bergerak. Amin. Tuhan, Allah kekuatanku. Yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah kemenangan. Sama-sama serukan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia nyatakan hidupnya, dirinya, kasih-Nya bagi kau dan saya. Jangan pernah khawatir. Yesus satu-satunya pengharapan, sumber keselamatan. Semua nyanyikan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Sekarang sambil tengok kanan kiri katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And me, Jesus, Jesus. Cek 1. Shalom semuanya.
Wow, luar biasa. Tolong jangan berebut. Tolong jangan berebut yang ada di kelas 8C. Ya, shalom semuanya. Kelas 8C, kelas 8A, 7A, sampai dengan kelas 9C. Ya, semuanya sudah mendapatkan goodie bag masing-masing. Boleh diangkat goodie bag-nya. Oke, puji Tuhan. Mr. Absal sudah melihat goodie bag-nya sudah dibagikan dan juga sudah dibawa semua. Nah, di sini di goodie bag ini di depan ini ada tulisan Selamat Paskah ya, dan juga di situ ada ayat. Nah, ini adalah pembatas buku. Kamu bisa pakai tulisan ini Selamat Paskah ini sebagai pembatas buku. Begitu ya. Terus pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk menyelesaikan refleksinya. Buku refleksinya boleh dikumpulkan. Paham ya, pengumuman ini Mr. Amsal rasa sudah terdengar di setiap kelas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah. Nyanyi sama-sama. Katakan. Dia mati bagiku. Dia bangkit. Siapa dia? Allah kekuatanku. Kuasa mau dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Allah kekuatan. Angkat semuanya sama-sama. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan yang ada di dalamku bergerak. Amin. Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah kemenangan. Sama-sama serukan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia nyatakan hidup dan dirinya kasih-Nya bagi kalian saya. Jangan pernah khawatir. Yesus satu-satunya pengharapan, sumber keselamatan. Semua nyanyikan He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good.